Kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, coba kita perhatikan segitiga ABC dengan panjang AB 6, BC 7 dan AC 5. Kemudian segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, panjang A aksen B aksen 6A, B aksen C aksen 7A, A aksen C aksen 5A. Dua segitiga di samping, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai yaitu A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan bisa 5A per 5 hasilnya A atau 7A per 7 hasilnya A, bisa 6A per 6 hasilnya A, sehingga hasil akhirnya adalah A. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan di sini besar sudut A kodenya sama dengan kode sudut A aksen, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Sudut B kodenya sama dengan B aksen, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Kemudian sudut C bersesuaian dengan C aksen, besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen. Nah, dikatakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, sehingga dinotasikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kata sebangun ditulis seperti S diolor. Nah, anak-anak hati-hati. Seandainya suatu saat nanti kalian mencari perbandingan sisi tidak senilai atau sudut-sudut yang bersesuaian besarnya tidak sama, maka segitiga nanti dikatakan sebagai dua segitiga yang tidak sebangun. Nah, misalnya di sini ada segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga A aksen B aksen, ditulis atau dinotasikan dengan segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, sehingga sebangun tidak sebangun ditulis dengan S diolor, kemudian ada tanda garis miringnya. Syarat dua segitiga sebangun. Dua segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Segitiga ABC dengan panjang XYZ dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan panjang AX, AY dan AZ. Nah, sekarang kita lihat A aksen, B aksen dibanding AB sama dengan AX per X. Hasilnya adalah A sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan AY per Y. AY per Y hasilnya adalah A sama dengan
A aksen C aksen dibagi AC sama dengan AZ per Z sama dengan A. Nah, apabila ada dua segitiga memenuhi A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan satu nilai yang sama ini atau senilai, perbandingannya senilai, maka dikatakan dua segitiga tersebut sebangun. Kemudian kita lihat kondisi yang kedua, segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen. Nah, apabila dua segitiga ini mempunyai dua sudut. Nah, dua sudut yang bersesuaian ini besarnya sama, jadi besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen dan besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen, maka dikatakan dua segitiga ini sudah sebangun. Kondisi kedua itu. Nah, memenuhi ini saja sudah bisa disimpulkan sebangun. Kemudian kondisi yang ketiga bagaimana? Nah, ada segitiga ABC dan ada segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, sekarang kita lihat A aksen B aksen per AB sama dengan AY per Y sama dengan A. Kemudian A aksen C aksen per AC sama dengan AX per X sama dengan A. Sehingga A aksen B aksen per AB sama dengan A aksen C aksen per BC. Jadi ini adalah sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu A. Kemudian sudut yang diapit oleh dua sisi yang bersesuaian itu besarnya sama. Jadi besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Maka dikatakan dua segitiga ini sudah sebangun. Nah, sehingga apabila kalian nanti ada soal untuk membuktikan apakah dua segitiga sebangun apa tidak, kalian bisa melihat salah satu dari kondisi di atas. Coba kita lihat di sini ada segitiga ABC dan segitiga ADE. Buktikan bahwa kedua segitiga ini adalah sebangun. Nah, sekarang kita lihat kedua segitiga tersebut. Nah, karena BC sejajar dengan DE, maka sudut B sama dengan sudut D karena sehadap. Nah, kemudian besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE karena BAC berimped dengan sudut DAE. Sehingga ada dua pasang sudut yang bersesuaian. Jadi sudut A dengan sudut D, sudut BAC dengan sudut DAE, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Sekarang penurunan rumus pada dua segitiga sebangun. Kita perhatikan ada segitiga ini, BC sejajar dengan DE. Kemudian apabila sisinya kita beri panjangnya masing-masing A, B, C, D, E, F,
Kemudian karena BC sejajar dengan DE, maka sudut B dengan sudut D besarnya sama, diberi kode X. Nah, apabila segitiga ini kita pecah, maka akan muncul segitiga ABC dengan panjang A, B, C, dan segitiga ADE dengan panjang A plus D, B plus E, dan F. Nah, kita lihat dua segitiga ini sebangun. Karena sebangun, maka kita akan memperoleh rumus yang pertama. Dari dua segitiga yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, sehingga A per A plus D sama dengan B per B plus E sama dengan C per F. Ini adalah rumus pertama. Jadi kita bisa menemukan dengan jalan memecah sebuah segitiga menjadi dua segitiga yang sebangun. Nah, dari rumus 1 dapat diturunkan rumus lebih sederhana sebagai berikut. Penurunan rumus 2. Dari rumus 1, A per A plus D sama dengan B per B plus E sama dengan C per F, maka yang kita ambil adalah A per A plus D sama dengan C per F. Apabila disilangkan, akan diperoleh AF sama dengan C kali A plus D. AF dikurangi AF sama dengan AC plus CD, AF kurangi AC sama dengan CD, A-nya dikeluarkan menjadi A kali F min C sama dengan CD. Kemudian disilangkan ulang menjadi A per D sama dengan C per F min C. Kemudian dari rumus 1 pula kita ambil bentuk yang kedua, yaitu B per B plus E sama dengan C per F, disilangkan menjadi BF sama dengan CB plus E, BF dikurangi BC sama dengan CE, B-nya dikeluarkan menjadi B kali F min C sama dengan CE, kemudian disilangkan menjadi B per E sama dengan C per F min C. Akan diperoleh persamaan yang kedua. Sekarang kita perhatikan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, maka akan muncul C per F min C. Nah, ini sama, sehingga akan diperoleh A per D sama dengan B per E sama dengan C per F min C. Nah, penemuan ini disebut sebagai rumus yang kedua. Contoh 2. Menghitung panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun yang sebangun. Perhatikan, ini ada bangun ABC dan bangun ADE. Tentukan panjang DE dan AB. Nah, untuk mencari panjang DE kita gunakan rumus 1. BC per DE sama dengan AC per AE. Angkanya kita masukkan menjadi 5 per DE sama dengan 4 per 4 ditambah 8. 5 per DE sama dengan 4 per 12. Disilangkan 4DE sama dengan 5 kali 12. DE sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian kita akan mencari panjang dari AB. Dari rumus 1, AB per AD sama dengan AC per AE sama dengan AB per
AB plus BD sama dengan 4/4 plus B. AB per AB plus 5 sama dengan 4/12. Disilangkan menjadi 4 kali AB plus 5 dikalikan 12 kali AB. Sehingga 12 AB sama dengan 4 AB plus 20. 8 AB sama dengan 12, AB sama dengan 20/8, sehingga AB 2,5 cm. Kemudian kita melanjutkan soal yang contoh 2 akan mencari sudut. Nah, kita perhatikan di sini sudut A, C, B bersesuaian dengan sudut A, E, D. Besarnya sama dengan 45 derajat sehingga sudut ACB 45 derajat. Besar sudut A, D, E bersesuaian dengan sudut A, B, C besarnya 70 derajat sehingga sudut A, D, E 70 derajat. Kemudian bagaimana cara mencari sudut D, A, E? Satu segitiga besar sudutnya 180 derajat, maka besar sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ADE ditambah besar sudut A sama dengan 180 dikurangi 70 derajat plus 45 derajat sehingga diperoleh besar sudut DAE 65 derajat. Menghitung panjang sisi. Contoh 2 menggunakan rumus 2. Kalau tadi contoh 2 dikerjakan menggunakan rumus 1, sekarang kita coba menggunakan rumus 2. Mencari DE menggunakan rumus 2. BC per DE dikurangi BC sama dengan AC per CE. Sehingga angkanya dimasukkan 5 per D E min 5 sama dengan 4/8 disilangkan 4 DE min 5 sama dengan 5 kali 8 4 DE kurangi 20 sama dengan 40. Nah 4 DE sama dengan 60, DE sama dengan 15. Mencari AB. Nah AB per BD sama dengan AC per CE. Dimasukkan angkanya AB per 5 sama dengan 4/8. AB sama dengan 4/8 kali 5 sama dengan 20 bagi 5. Jadi AB 2,5. Nah, anak-anak latihan soal. Ada 5 soal. Soal nomor 1, hitunglah panjang EB dan DC dari gambar berikut. Soal nomor 2, 3, dan 4. Lihat buku paket halaman 255 latihan 4.4 nomor 2, 3, 4. Dan soal terakhir adalah nomor 5, gambar ini. Carilah panjang sisi DE dan AB, besar sudut ACB, ADE dan DAE. Nah, semoga tayangan video kami bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali pada penayangan video pembahasan materi kesebangunan 2 segitiga siku-siku. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah